Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai perkembangan pendidikan pada masa Hindu-Buddha. Sebelumnya, biarkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan. Perkenalkan, nama saya Doni Saputra. Perkenalkan, nama saya Rizky Evianto. Nama saya Sahabat Kevin. Perkenalkan, nama saya Olivia Terdati Urmali Purba. Perkenalkan, nama saya Ika Lestari. Perkenalkan, nama saya Titin Lestari. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu. Dengan masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia, tentu saja akan memberikan wawasan baru terhadap pembaruan peradaban di Indonesia, mulai dari kepercayaan, kebudayaan, perekonomian, pemerintahan, dan tentu saja pendidikan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Bagaimana sih perkembangan pendidikan pada masa Hindu-Buddha? Apa tujuan dan sifat pendidikan pada masa tersebut? Apa saja jenis dan lembaga pendidikan yang ada pada masa Hindu-Buddha tersebut? Semua pertanyaan tersebut akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya berikut ini. Bagaimana perkembangan pendidikan pada masa Hindu-Buddha? Perkembangan sejarah Hindu-Buddha di Indonesia diawali dengan munculnya beberapa kerajaan di abad ke-5 Masehi, yakni Kerajaan Hindu, Kerajaan Kutai, Martapura, dan Kerajaan Tarumanegara. Kemudian, pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia terus berkembang hingga membawa perubahan besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satunya yaitu mempengaruhi masyarakat Indonesia dalam bidang pendidikan. Bukti pengaruh tersebut antara lain: 1. Digunakannya bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa dalam kehidupan sehari-hari, yang biasanya digunakan oleh kalangan pendeta dan bangsawan kerajaan. 2. Sistem pendidikan berasrama dan didirikan sekolah khusus untuk mempelajari agama Hindu dan Buddha. 3. Banyaknya sastra bermutu tinggi yang merupakan interpretasi kisah dalam budaya Hindu-Buddha seperti Bharatayuda, Arjuna, Wiwaha, Negara Ketagama, Amaradana, dan Sutasoma. Berkembangnya ajaran budi pekerti yang berlandasan pada ajaran Hindu-Buddha yang menekankan kasih sayang, kedamaian, dan sikap saling menghargai sesama manusia. Alright. Apa tujuan pendidikan pada masa Hindu-Buddha? Secara umum, tujuan pendidikan identik dengan tujuan hidup, yaitu manusia hidup untuk mencapai moksa bagi agama Hindu, dan manusia mencapai nirwana bagi agama Buddha. Secara khusus, tujuan pendidikan pada masa Hindu-Buddha dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, bagi kaum Brahmana, pendidikan bertujuan untuk menguasai kitab suci sebagai sumber kebenaran dan pengetahuan yang universal. Yang kedua, bagi golongan ksatria, pendidikan bertujuan untuk memiliki pengetahuan teoritis yang berkaitan tentang pengaturan pemerintahan kerajaan. Yang ketiga, bagi rakyat biasa, pendidikan bertujuan agar warga masyarakat memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk hidup sesuai dengan pekerjaan secara turun-menurun, misalnya keterampilan bercocok tanam, pelayaran, perkembangan, seni pahat, dan sebagainya. Bagaimanakah sifat pendidikan di masa Hindu-Buddha? Sifat dan ciri pendidikan yang menonjol pada masa Hindu-Buddha ada 4. Yang pertama, bersifat informal, karena pendidikan masih bersatu dengan proses kehidupan. Yang kedua, berpusat pada religi, karena kehidupan atas dasar kepercayaan dan keagamaan menguasai segala-galanya. Yang ketiga, penghormatan yang tinggi terhadap guru, karena gurunya adalah kaum Brahmana, yaitu Brahmana di sini kasta tertinggi dalam masyarakat Hindu dan tidak memperoleh imbalan gaji. Mereka menjadi guru semata-mata karena kewajiban sebagai pandita atau Brahmana yang didasarkan pada perasaan tulus, mengabdi tanpa pamrih, dan tanpa memikirkan imbalan dunia. Yang keempat, aristokratis, artinya pendidikan hanya diikuti oleh golongan masyarakat saja, yaitu golongan Brahmana,
pendeta, dan golongan kesatria, dan golongan keturunan raja-raja. Apa saja jenis-jenis pendidikan pada masa Hindu-Buddha? Berdasarkan tujuan dan sifat pendidikan yang kita ketahui tadi, maka terdapat beberapa jenis pendidikan yang dapat kita kategorikan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan intelektual. Kegiatan pendidikan ini dikhususkan untuk menguasai kitab-kitab suci. Veda dipelajari oleh kaum Brahmana, dan kitab Tripitaka dipelajari oleh penganut agama Buddha. Pendidikan intelektual juga berkaitan dengan penguasaan doa dan mantra yang berkaitan atau dalam hal dengan penguasaan alam semesta, pengabdian kepada Shiva dan Buddha Gautama. Lalu yang kedua ada pendidikan kesatria. Kegiatan pendidikan ini dilakukan untuk mendidik kaum bangsawan, keluarga kerajaan istana, untuk memiliki pengetahuan dan kemampuan yang berkaitan dengan mengatur pemerintahan atau kerajaan, mengatur negara, dan belajar untuk berperang. Lalu yang ketiga ada pendidikan keterampilan. Pendidikan keterampilan dan pendidikan kesatria merupakan pendidikan kegiatan yang diprogram secara khusus dan tertib, dalam artian pendidikan ini bagi kaum Brahmana dan bangsawan yang sudah berjalan dengan teratur. Sedangkan pendidikan keterampilan yang diajukan oleh masyarakat biasa berlangsung dalam keluarga sesuai dengan keterampilan yang dimiliki oleh orang tuanya. Misalnya, seorang pemahat akan diwariskan keterampilannya kepada anak-anaknya. Begitu pula dengan para petani, nelayan, dan sebagainya. Apa saja lembaga pendidikan pada masa Hindu-Buddha? Seperti yang telah kita ketahui, pendidikan pada waktu itu masih bersifat informal. Belum ada pendidikan formal dalam bentuk sekolah seperti yang kita kenal sekarang ini. Walaupun begitu, telah ada beberapa tempat yang biasa dijadikan sebagai lembaga pendidikan, yakni yang pertama, padepokan atau pecatrikan. Padepokan merupakan tempat berkumpulnya para catrik, yaitu murid-murid yang belajar kepada guru di suatu tempat, sehingga disebut pecatrikan, dan dengan nama lain biasa disebut padepokan. Dari kata-kata catrik dan pecatrikan, itulah muncul kata santri dan pesantren. Jadi, lembaga pesantren sudah dikenal keberadaannya sejak zaman Hindu-Buddha. Di pesantren atau padepokan, itulah berkumpul para murid, khususnya keturunan Brahmana, untuk mempelajari segala macam pengetahuan yang bersumber dari kitab suci. Yang kedua, melalui pura. Pura merupakan suatu kawasan yang berada di istana, di mana tempat ini diperuntukkan bagi putra-putri raja belajar. Mereka diberi pelajaran yang berkaitan dengan hidup sopan santun, sebagai keturunan raja yang berbeda dengan masyarakat biasa. Mereka belajar tentang mengatur negara, ilmu bela diri, baik secara fisik maupun secara batiniah. Yang ketiga adalah pertapaan. Kenapa pertapaan masuk dalam lembaga pendidikan pada zaman Hindu-Buddha? Karena seorang pertapa pada zaman Hindu-Buddha sudah dianggap memiliki kebatinan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, para pertapa biasanya dijadikan tempat untuk bertanya tentang segala hal, terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang gaib. Yang keempat adalah keluarga. Keluarga tempat kita pertama kali dalam mendapatkan pendidikan. Karena di dalam keluarga lah terjadi partisipan dalam menyelesaikan pekerjaan orang tua yang dilakukan anak-anak dan anggota keluarga lainnya. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan. Jadi kesimpulannya adalah pada masa Hindu-Buddha ini
kaum Brahmana merupakan golongan yang menjalankan pendidikan dan pengajaran. Perlu dicatat bahwasanya sistem kasta yang dilakukan di Indonesia ini tidak sama seperti yang ada di India, sehingga kaum Brahmana dan kaum kasta-kasta yang di bawah bisa bergabung atau belajar dengan kaum Brahmana. Adapun materi pelajaran yang diberikan ketika itu adalah teknologi, teologi, bahasa, sastra, ilmu kemasyarakatan, ilmu-ilmu ekstasi seperti ilmu perbintangan, ilmu pasti, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Dan pola pendidikan yang dilakukan pada saat itu adalah yaitu menggunakan asrama khusus seperti pondok-pondok atau seperti pura dan lain sebagainya, dengan fasilitas belajar seperti diskusi ataupun seminar yang hanya tempat belajarnya itu hanyalah sederhana. Kemudian dalam perkembangannya, kebudayaan Hindu-Buddha membaur dengan unsur-unsur di Indonesia dan memiliki ciri corak yang khas dan memiliki khas-khasnya tertentu. Sekalipun nanti pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad 15 runtuh, tetapi meninggalkan ilmu pengetahuan sangat besar bagi dampaknya bagi negara Indonesia ini. Di dalam perkembangannya, khususnya di bidang bahasa, sastra, ilmu pemerintahan, tata negara, dan hukum. Banyak karya yang dihasilkan pada zaman itu, diantaranya Arjuna Wiwaha karya Empu Kanwa Kendiri pada tahun 1919. Bidang pendidikan membawa perubahan, pengaruh bagi munculnya lembaga-lembaga pendidikan pada masa Hindu-Buddha ini. Meskipun lembaga pendidikan tersebut masih sangat sederhana dan dibilang sangat sederhana dan hanya mempelajari satu mata pelajaran, yaitu hanya di bidang keagamaan, tetapi inilah yang dimana munculnya cikal bakal dari lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia ke depannya. Lembaga pendidikan pada saat itu bisa dari keluarga, yaitu dimana keluarga petani, maka ia akan belajar kepada sang ayah untuk belajar bagaimana cara bertani yang betul dan baik. Kemudian dari golongan kesatria, maka dia bisa belajar dengan kesatria untuk berlatih keterampilan, untuk berlatih dalam ilmu perang dan lain sebagainya. Dan juga mereka juga belajar melalui pura, yaitu yang dimana ini hanya untuk anak-anak raja, misalnya anak-anak kesatria, anak-anak raja, dan yang mana mereka diajarkan tentang ilmu ketatanegaraan, ilmu hukum, ilmu sopan santun, dan ilmu bela diri. Materi yang diajarkan bukan hanya bersifat umum, tapi mempelajari ilmu-ilmu yang bersifat spiritual seperti keagamaan juga. Dan lembaga-lembaga pendidikan yang berkembang pada masa Hindu-Buddha ini menjadi cikal bakal bagi lembaga-lembaga pendidikan Indonesia ke depannya. Sekian, terima kasih.